Joko Widodo menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Jokowi menolak jika ada yang beranggapan jika Wush mengalami kerugian terkait polemik utang Wush yang kian membengkak. Jokowi menyebut utang tersebut bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin. Pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan, mendorong kontrak proyek kereta cepat Wush dengan China dibuka ke publik. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui kompensasi yang harus diberikan jika Indonesia tidak bisa membayar utang ke China. Kepada perusahaan asing. Saya mau minta komentar Prof, meskipun ini di luar dari bidang ekonomi ya. Ketika kereta cepat ini akan diproses dan sudah jadi, Bang, banyak sekali para influencer yang mendukung baik di media sosial maupun yang datang langsung naik. Tapi ketika kasus ini mencuat, ada indikasi markup dan korupsi, tidak ada satupun mereka yang membela. Bahkan hanya Pak Jokowi sendirian yang sampai harus bicara di depan kamera. Ini fenomena apa nih? Apakah masyarakat juga merasakan hal yang sama dengan Prof bahwa kayaknya nggak ditipu nih. Kayak ditipu kita nih gitu. Atau apa, Prof? Kenapa semua pada diam, sebelumnya semua mendukung? Ini menarik. Semuanya pada saat itu kalau mereka masih bisa membantah, mereka membantah. Ini bagus, ini manfaatnya memberikan kepada rakyat dan sebagainya begitu. Mereka masih memberikan. Tetapi sewaktu saya memberikan data minggu lalu di iNews, semua pada terdiam. Dia mau bicara apa lagi kalau memang pada saat itu merugikan keuangan negara. Nah, inilah sebetulnya breakthrough-nya, semuanya itu pada diam karena dengan data itu dia tidak bisa bantah. Nah, jadi semua yang pembela-pembela, influencer apa segala, kalau begitu dikasihkan data, kalau kita bicara tanpa data, maka mereka bisa berkelit semua. Tapi begitu dikasihkan data, mereka tidak bisa lagi. Makanya kritik saya selama ini, ya kurang lebih 10 tahun ini, selalu saya memakai data. Ada yang ini kan ke saya, buzzer-buzzer itu, nggak ada. Tidak ada. Saya memberikan data, misalkan IKN melanggar. Nggak ada yang ini kan ke saya, menyerang saya gitu. Saya mengatakan IKN ini adalah perampasan, saya bilang aneksasi. Pemerintah pusat kepada daerah. Saya bisa menceritakan apa yang dimaksud dengan itu. Itu tanah dari kabupaten itu direbut oleh pusat. Dan pusat tidak boleh mempunyai lahan, memiliki tanah. Dia boleh memiliki hak guna bangunan dan sebagainya. Dia boleh. Tetapi mereka bayar pajak PBB-nya tetap ke pemerintah daerah. Artinya dia tidak memiliki lahan itu. Yang memiliki lahan adalah kabupaten dan kota terkecil. Even provinsi aja tidak. Bagaimana sekarang otorita itu, ya yang IKN itu, dia itu ngerampas, dia memiliki 256 hektar seolah-olah dia yang memiliki. Lalu PBB-nya bayar kemana? Ke dia, ke APBN. Ini kan namanya aneksasi, harusnya ke mereka. Pemda. Nah, bentuknya otorita. Jadi di Indonesia tidak ada pemerintah daerah, bentuknya adalah otorita. Daerah di Indonesia terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Secara konstitusi. Kan dulu otorita. Sudah pernah dibentuk otorita Batam, Prof. Lah itu lain, itu administratif. Tapi kan ada Pemda Batam. Kalau kita bayar PBB ke mana? Pemda Batam. Pemda, bukannya ke otorita.
boleh otorita. Kita juga ada otorita Labuan Bajo. Kita juga ada otorita Danau Toba. Nggak apa-apa, itu administratif. Dia mengelola satu itu. Tetapi tanah yang itu dimiliki oleh kabupaten. Nah, ini diambil ini. Nah, itu baru dari satu sisi kepemilikan ya. Iya. Belum yang lain. Nah, saya menceritakan gitu, saya bilang begitu. Nah, kalau seandainya memang mau itu ya kita diskusikan. Saya memberikan satu data dengan satu pemikiran dan alasan-alasan yang argumentasi yang mendukung ke situ gitu kan. Kalau Anda bisa menyanggah itu ya silakan gitu kan. Saya bicara sama orangnya KSP lah ya, orang itu segala. Saya bilang gitu. Jadi yang tadi kembali lagi bahasa-bahasa sekarang ini tidak bisa karena apa? Karena angka itu sudah jelas. Angkanya merugikan keuangan negara. Angkanya 2 triliun ini sudah sulit dibayar. Ya mau membela apa lagi? Nah, bagaimana harusnya nanti untuk solusinya supaya tidak berkepanjangan, Prof? Apakah memang harus dinyatakan default? Jual asetnya? Atau seperti apa? Tidak sesederhana itu juga. Kalau saya ngelihatnya adalah yang penting harus ada pengusutan lebih dulu, penegakan hukum dulu gitu. Yang ini kita bisa bilang kepada China, kami lagi lagi mencari mengenai kasus hukumnya. Kalau tidak ada apa-apa, ya berarti kita bisa lanjutkan. Tapi kita harus negosiasi bagaimana proyek ini bisa berjalan baik tanpa membebani APBN, tanpa membebani Danantara. Bagaimana caranya? Wah, ini saya mesti ditunjuk sebagai konsultan ya. Begini, sebetulnya sangat mudah sekali. Kita bilang berapa proyek surplus sebelum bayar bunga. Artinya dari operasional. Oke. Kalau ada operasional surplus 100 miliar, itu kita bayar mengenai bunganya 100 miliar. Sampai kemudian ini bisa bertahap. Kalau China mengatakan oke, untuk jangka panjang, wah ini akan menguntungkan besar, ya kan begitu kan? Hipotesis mereka kan. Oke, lalu kemudian tahun kedua kalau ada 500 miliar kita bayar 500 miliar. Tahun ketiga kalau ada 1 triliun itu kita bayar 1 triliun gitu. Nah, inilah solusi gitu kan. Bagaimana kita membuat bunga ini menjadi dibayar oleh proyek. Sesuai kemampuan itu gitu. Jadi di sini tidak ada beban kepada masyarakat. Tidak memakai uang publik. Itu kan uang negara, uang publik gitu. Inilah, masa begini aja mereka nggak bisa mikir sih? Ya kan? Tarik ulur politiknya lebih besar kalau gitu. Iya gitu kan. Tinggal ngomong aja sama China. Saya rasa dengan argumen yang masuk akal apa segala, saya rasa mereka mengerti kok. Tapi kuncinya penegakan hukumnya harus diproses terlebih dahulu. Karena itu yang menjadi bargainnya kita ya. Posisi tawar kita yang kuat ke China untuk renegosiasi. Prof, ini obrolan warung kopi di para netizen nih. Seandainya biaya kereta cepat itu dialihkan buat memperbaiki KRL yang memang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita, Jabodetabek, JUR itu, mungkin itu lebih bermanfaat. Terus dibilang gini, andai pun negara berhutang, kita nggak akan marah. Karena memang worth it digunakan oleh hampir seluruh masyarakat yang ada. Termasuk juga membuat kereta api misalnya di Kalimantan, atau di Sumatera, atau di Sulawesi. Mungkin masyarakat nggak akan rewel seperti sekarang. Prof setuju dengan itu? Iya, tetap aja kita harus rewel kalau dikorupsi kan. Iya, betul. Intinya kan ke situ. Kita sekarang rewel kan karena ada dugaan-dugaan yang tidak benar kan gitu. Ada pemenangan proyek yang sepihak kan gitu kan. Itu yang kita kritisi gitu. Kalau ini proyeknya
clean, ya ini adalah keputusan pemerintah yang sah, yang kita harus nggak bisa apa-apa gitu, memang harus ditanggung gitu. Tapi ini ada dugaan-dugaan yang tidak benar gitu. Meskipun itu KRL apa segala, ya kalau dikorupsi kan kita tidak mau juga kan itu. Nah, memang kalau kita lihat bahwa manfaatnya sebetulnya apa sih? Ya transportasi adalah satu hal. Yang kemarin Sulawesi yang dikorupsi juga. Iya betul. Jadi apa gitu kan? Nah ini masalahnya kan kita juga nggak rela itu Trans Sulawesi. Nggak jadi proyek juga kan, nggak jadi juga. Ya sedikit lah ya sudah terbangun gitu. Nah ini masalah di kita gitu. Jadi ya memang dilihat kepentingannya di mana, bahwa kepentingannya. Lihat kalau perkotaan seperti MRT kan jelas bahwa yang ini kan Pemprov ya, pemerintahan provinsi DKI misalkan ikut menyumbang, ikut mensubsidi, memberikan subsidi dan sebagainya. Itu jelas gitu. Dan lihat berapa banyak gitu. Jangan seperti yang sembarangan LRT yang di Palembang. Masalah juga gitu kan. Terus udah begitu apa kita bilang? Pembangunan ini, pembangunan SEA Games. Bukan bandara. Ya. Sekarang kita ada di Tapanuli Utara yang saya tahu nih. Kita ada yang namanya Bandara Silangit. Ya. Nggak jauh dari situ mau dibikin lagi yang namanya Bandara Sibiza. Cuman jaraknya 2 km saja. Berapa kilometer aja, sangat dekat sekali. Ini apa-apaan? Ini kan penghamburan uang rakyat, miliaran yang di situ gitu. Ada kepentingan apa? Karena ada satu kepentingan di situ, dia harus dibikin bandara. Kenapa tidak langsung ke Silangit aja yang sudah ada gitu? Nah, ini kan harus kita lihat konsep dari bagaimana itu kebetulan bandara ya sama juga dengan transportasi darat, kereta api dan sebagainya, komuter dan sebagainya gitu. Itu semuanya harus diperhatikan seperti hal Prof sempat memperhatikan juga soal pembangunan infrastruktur bandara yang sangat banyak di era 10 tahun Pak Jokowi. Oh iya. Salah satu Kertajati. Maksudnya yang banyak apa? Yang banyak mangkrak. Nggak laku maksudnya. Yang akhirnya jadi museum. Iya, Kertajati. Terus kemudian yang di Blora juga. Tapi ada beberapa ada. IKN. Ini kan mangkrak juga IKN. Udah 100 triliun masuk ke situ. Hampir 100 triliun gitu. Mangkrak. Investornya kan sudah ada katanya, Prof. Nah itu dia. Itu dia kan digadang-gadang investor ngantri apa segala. Ini yang pembohongan yang harusnya tidak boleh terjadi gitu. Ini yang harusnya diberikan sanksi gitu. Kalau pembohongan ini kan sudah terbukti pembohongan ini. SMK, IKN, investor udah ngantri. Ini negara apa? Nguber-nguber investor sampai ke Amerika, Elon Musk sampai ke apa? Sampai ke Saudi Arabia gitu kan? Diterimanya dengan t-shirt aja. Ini apa? Ini sudah tidak ada harganya. Kita punya negara itu. Nah, bagaimana kita bisa menindaklanjuti proses hukumnya kalau seandainya ini masih B2B, ya, dan auditnya seperti apa yang harus dilakukan? Bahwa untuk menyatakan bahwa memang ada markup, kerugiannya sangat jelas, gitu, Prof? Ya, B2B ini kan bukannya berarti bahwa itu tidak bisa diusut. Itu kan banyak sekali kasus-kasus BUMN itu kan bisa diusut gitu. Ini BUMN itu masih dalam ranah keuangan negara. Masuk dari keuangan negara. Mulai pasti dari situ harusnya KPK ya, Prof. Ya? Nah, auditnya perlukah kita menghadirkan audit audit eksternal gitu ya, audit investigasi yang dari eksternal yang mungkin bisa lebih kredibel dan dipercaya? Dan untuk menghilangkan kecurigaan-kecurigaan itu, maka ada tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya yang harus dilibatkan di dalam audit itu. Harus dilibatkan? Harus dilibatkan, iya. Itu untuk pembuktiannya, sehingga itu yang harus kita tunggu sebenarnya ya. Taji KPK itu untuk melakukan penegakan hukum dari... Satu lagi dari saya nih. Lebih penting mengusut kereta cepat atau ijazah, Prof? Dua-duanya. Jadi udah nggak ada itu udah sama gitu. Udah ini. Oke. Ya. Yang satu adalah kasus korupsi. Ya, itu sangat penting sekali. Yang satu adalah pembohongan dan pemalsuan dokumen. Di dalam kita punya undang-undang, pemalsuan dokumen itu adalah tindak pidana. Dan dia bisa menjadi presiden karena ada
kalau kita anggap ini adalah memang ijazah palsu, maka di situ ada tindak pidana pemalsuan dokumen. Dan begitu juga dengan Gibran. Ini juga harus dilihat. Ini sudah begitu banyak bukti-bukti bahwa di sini adalah tidak benar dia punya sekolahnya itu. Ini harus diusut gitu. Sekarang masalahnya ya ini harus reformasi Polri dulu. Ya, begitu reformasi Polri, begitu diganti mungkin ada berani gitu. Ini Polrinya nggak berani kan? Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik utang proyek kereta cepat Wush dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kini masih mengkaji 2 opsi utama penyelesaian utang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang pada proyek kereta cepat Wush akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Erlangga tidak menjelaskan kapan dan siapa saja yang akan diundang dalam rapat khusus tersebut. Adapun hingga kini pemerintah masih mengkaji 2 opsi utama penyelesaian utang, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia. Namun pemerintah tetap mendorong dan antara mengambil peran utama dalam restrukturisasi utang yang bekerja sama dengan negeri tirai bambu tersebut. Sedikit Pak soal polemik utang Wush, Pak. Sempat dibahas nggak Pak polemik utang Wush? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus ada dengan Presiden? Pembahasan khusus untuk itu. Dengan Presiden Pak? Ya, masih. Seperti diketahui, total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga Rp121 triliun. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Pasca gagal dimakzulkan oleh DPRD Pati melalui hak angket, Bupati Sudewo berjanji akan memperbaiki kinerja pembangunan Kabupaten Pati. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore.